Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatir 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah ini marilah bersama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang sebenarnya kita tingkatkan upaya kita untuk melaksanakan perintah-perintah dan petunjuk Allah. Dan kita tingkatkan upaya kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita akan tergolong orang yang sa'adah, orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Apalagi saat ini kita masih berada di dalam bulan Syawal. Ramadan baru saja kita laksanakan sebulan penuh, di mana puncak tujuan daripada puasa itu sendiri dinyatakan oleh Allah adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya saat sekarang kita melakukan introspeksi diri. Kalau takwa ini dapat diperoleh melalui puasa dalam bulan Ramadan, maka sekarang usai sudah Ramadan itu kita lewati, semestinya kita sudah berada dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Akan tetapi benarkah begitu? Marilah kita koreksi diri kita sendiri. Manakala sudah alhamdulillah mari kita tingkatkan, dan manakala belum mari kita terus kejar derajat ketakwaan ini sehingga kita menjadi orang yang dijanjikan oleh Allah masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat dalam kitab Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran orang yang takwa adalah konon dahulu kala terdapat dua orang yang terjadi transaksi jual beli tanah. Yang satu adalah menjual tanah, sementara yang satu adalah pembeli tanah. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian uang itu dibayarkan oleh sang pembeli tanah. Setelah tanah menjadi milik sang pembeli, kemudian digarap, dikeduk sedemikian rupa, betapa terkejutnya. Ternyata di dalam tanah itu terdapat guci, yang di dalamnya setelah dibuka ternyata terdapat emas ungkulan yang begitu banyak. Guci emas, guci emas, guci emas. Ternyata tanah yang dibeli itu mengandung harta karun yang begitu banyak. Bagaimana sikap sang pembeli tanah begitu mengetahui bahwa tanah itu ternyata mengandung harta karun? Ternyata karena takut pada Allah. Seperingkil pun, sekecil apapun dia tidak berani mengambil. Di dalam hatinya terbersit, saya cuma membeli tanah, tidak pernah punya niat untuk membeli emas. Waktu saya akad-akatan harga, yang saya akati juga tanah, tidak pernah mengakati emas. Harga yang waktu itu diberikan pada saya juga harta tanah, bukan harga emas. Kalau begitu emas ini tentunya bukan milik saya. Dia sedikit pun tidak berani mengambil. Itulah gambaran orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah kalau begitu, saya besok akan menghadap orang yang dulu menjual tanah pada saya. Saya suruh ngambil emas setanah yang saya beli ini. Akhirnya dia datang sungguh kepada orang yang menjualnya dulu. Ternyata orang yang menjual dulu itu juga orang yang takwa pada Allah. Dia jawab sesuai dengan hati nuraninya, bahwa Pak, di sini ini adalah sudah menjadi kebiasaan kalau orang menjual tanah itu beserta dengan isinya. Kalau ada rumputnya maka ya rumput itu ikut terjual. Kalau ada pohon pisangnya ya pohon pisang itu ikut terjual. Bahwa ternyata di dalamnya itu ada emas, maka itu sudah ikut terjual. Silahkan untuk ambil. Jadi yang menjual tidak berani mengambil, yang membeli pun juga tidak berani mengambil karena merasa bukan miliknya. Khawatir kalau itu diambil nanti akan menjadi harta yang haram dan kemudian dia akan menjadi makan yang haram. Karena kasus inilah menyangkut harta yang begitu banyak, maka dibawalah kasus ini pada qadhi atau hakim untuk menghukumi bagaimana sebenarnya emas ini milik sang pembeli ataukah milik sang penjual. Ternyata hakim juga sangat bijak dan sangat adil. Setelah mendapat pengaduan, sang hakim berkata di dalam hati, ini bukan kasus sengketa yang perlu diselesaikan. Sebab sama-sama tidak mau menerima. Jadi tidak ada yang salah dan semua adalah benar. Akhirnya begitu kebijakan sang hakim, sang pembeli dipanggil dan kemudian sang penjual juga dipanggil. Kemudian ditanya, apakah saudara punya anak laki, wahai sang pembeli tanah? Oh punya. Kemudian sang penjual juga begitu, apakah engkau punya anak? Akhirnya punya, panggil dia. Anak laki dan perempuan kemudian dipanggil dan kemudian dinikahkan. Setelah selesai nikah, silahkan itu emas sekian banyak untuk sangu Anda berdua mengarungi rumah tangga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, singkat cerita, dia sangat berhati-hati di dalam mengambil tindakan atas dirinya, apalagi yang menyangkut harta, di mana harta itu akan masuk di dalam tubuh kita kalau kita makan, dan kemudian akan menjadi barang yang haram. Begitulah gambaran orang yang takwa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Oleh karenanya, mari bersama-sama setelah Ramadan ini kita jaga kesucian, kefitrian, ketakwaan yang telah Allah berikan pada kita sekalian, dan kemudian kita benar-benar menjadi orang yang sa'adah fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa secara rinci perbuatan itu, perbuatan orang yang takwa adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara singkat. Orang yang takwa adalah alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Orang yang mau meninfakkan, orang yang mau mengsedekahkan hartanya fis syarra'i di dalam saat dia bunga, artinya uangnya banyak, wad dharra'i dan saat dia rupek, artinya dia tidak sedang punya uang banyak. Apa artinya? Bahwa menginfakkan sebagian dari harta kita, mensedekahkan sebagian dari harta kekayaan kita, itu bukan perintah kepada orang yang kaya, bukan hanya perintah pada orang yang memiliki harta banyak, akan tetapi kita sekalian yang dorok, yang mempunyai harta sedikit juga diperintahkan oleh Allah. Sebab perintah Allah itu mengandung pahala, dan pahala itu bukan monopoli orang kaya. Seperti orang yang sholat, kalau kaya kemudian mendapatkan pahala, dan kemudian yang melarat tidak begitu. Sedekah juga begitu, infak, mengeluarkan sebagian harta kecil kita kepada orang yang membutuhkan tentunya. Sehingga yang kaya pun juga mendapatkan rasanya pahala infak, sementara yang kurang mampu juga mendapatkan pahala orang yang berinfak. Kemudian yang kedua, kata Allah, orang yang takwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mampu mengendalikan sifat amarahnya.
Oleh karenanya mari kita tinggalkan sifat amarah itu. Baik kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada anak-anak, kepada teman-teman kita. Kita tinggalkan. Sebab orang yang amarah diperintahkan oleh Rasulullah, segeralah engkau berwudu kalau marah. Sebab orang yang amarah itu bukan lagi bisa berpikir secara rasional, akan tetapi yang berbicara adalah nafsunya. Sehingga kalau ada orang yang marah, kita disuruh untuk membiarkan, jangan dilawan. Dia sedang berbicara dengan nafsunya, bukan berbicara dengan pikirannya. Segeralah engkau berwudu kalau engkau menghadapi orang atau melakukan hal yang semacam itu. Itulah cara-cara Rasulullah dalam mengendalikan orang-orang yang marah. Kemudian yang ketiga, orang yang taqwa adalah wal afina 'anin nas, orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Itulah sebabnya meskipun halal bihalal seperti yang dilakukan kita di Indonesia tidak pernah dilakukan di negara Islam, akan tetapi para ulama-ulama salaf kita mengajari kita supaya menyempurnakan Ramadan ini dengan saling silaturahim dan saling memberi maaf antara satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum wastaghfaru zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Kalau kita kemudian setelah suci, setelah Ramadan ini ternyata terjebak di dalam perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang jelek lagi, segeralah ingat pada Allah Subhanahu wa taala, zikir pada Allah, dan segera istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang muttaqin, yang disertakan Allah, serta yang diceritakan dalam sebuah kisah cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian bisa meneladani dan melaksanakan dengan baik, sehingga kita termasuk golongan uiddat lil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil jabbaril azim, al-qaharil qadim, al-ghaffarir rahim, alladzi azma an tuhita bihil awham wa anza faladrik wa la yuram. Ahmadu ala ma jalalana minan ni'am wa jannabana minan niqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi salat ayyafna dunahal adad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli taatika ajmain. Allahumma ja'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lil aba'i wal ummahat wal ikhwati wal akhawat wal jirati wal qarabat maghfiratan tu'nisuhum fi quburihim wa tu'minuhum min al-faza'il akbar yawma nusurihim wa tuzakkihum min adzabis sa'ir wa tusaddiduhum inda mas'alati munkar wa nakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin khassah fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah
ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله